Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika mengenai cara menyajikan data dalam diagram garis. Baik, langsung saja kita mulai. Sebenarnya diagram garis ini dasarnya sama seperti diagram batang ya. Yang membedakan hanya ini, grafiknya. Kalau diagram batang digambarkan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang atau balok ya, menyerupai batang. Nah, kalau diagram garis ini digambarkan menggunakan garis seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya ya. Datanya ini Bapak gunakan sama seperti diagram batang yang minggu lalu kita bahas ya. Jadi kalau kalian bandingkan, nah kalian bisa tahu perbedaannya. Nah, di sini bagian-bagiannya kurang lebih sama seperti diagram batang ya. Yang pertama ada judul diagram, kalian bisa lihat ya. Lalu ada dua sumbu Y yang ke atas, sumbu X yang ke samping. Lalu ada keterangannya di masing-masing sumbu ya. Lalu ada diagramnya di sini. Cara membacanya juga sama, kalian sebaiknya lihat dulu dari sumbu X ya, yang ke samping, yang horizontal. Lalu kalian susuri titik temu atau garisnya, atau ini ya, titik ini ya. Ini sejajar dengan angka berapa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau Januari, nah di sini ya titiknya ya. Ini sejajar dengan 300, berarti hasil panen jagung bulan Januari itu adalah 300 ton. Nah, yang perlu kalian perhatikan, bentuk dari diagram garis ini kadang sedikit berbeda tergantung pembuatnya ya. Jadi ada yang menggunakan garis-garis seperti ini. Yang kayak gini ini lebih mudah untuk dilihat ya. Ada juga yang seperti ini. Ada yang garis-garisnya dihilangkan. Nah, begini misalnya. Atau ini juga dihilangkan ya sekalian ya. Nah, begini misalnya. Nah, ini juga termasuk diagram garis ya. Walaupun gak ada yang tadi Bapak hapus, ini tetap termasuk diagram garis karena ini yang dilihat. Nah, kalau kayak gini kalian tinggal lihat saja ya. Titiknya ini sejajar dengan angka berapa? Januari 300, Februari 400, Maret di tengah-tengahnya ya 350 dan seterusnya. Jadi kalian nanti jangan bingung jika menemukan bentuk diagram garis yang berbeda ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat diagram garis. Baik, di sini Bapak menggunakan data yang kemarin kita pakai untuk diagram batang ya. Jadi kalau kalian perhatikan di materi minggu kemarin, ini sama ya datanya ya. Berikut data nilai PTS Matematika kelas 5. Nilai 90 ada 3 orang, 80 ada 6 orang, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara membuat diagram garis? Seperti yang Bapak bilang ya, kurang lebih sama seperti ketika kalian membuat diagram batang. Yang pertama kalian buat dulu judulnya sesuai dengan data yang sudah ada ya. Lalu kalian buat dua sumbu Y yang ke atas yang vertikal, sumbu X yang ke samping yang horizontal. Lalu kalian buat masing-masing keterangannya. Ini tidak akan Bapak jelaskan lagi ya, karena ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jika kalian lupa, kalian bisa cek lagi video sebelumnya matematika ya. Atau kalian juga boleh tanya ke Bapak atau ke Bu Gebi ya. Nah, sumbunya sudah kita buat. Lalu keterangannya juga sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat diagram garisnya. Nah, kalau kemarin kan kita buat ini ya, batangnya sesuai sejajar dengan di sini ya, data yang sudah ada ya. Misalnya 50 berarti 2 orang sejajar dengan angka 2.
Begitu ya. Nah, kalau ini kita harus tentukan dulu titiknya supaya bisa kita buat garisnya dengan rapih. Jadi kita buat dulu titik temu. Nah, supaya mudah kita buat ini dulu ya, garis yang memudahkan kita untuk membuat titik temu tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, nanti di sini kita buat titik. Begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nilai 50. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Maka kita garis. Ini kalian garisnya pakai pensil ya, supaya kalau kalian mau hapus, nah gampang. Kalau ada salah juga bisa diperbaiki. 50. Ada 2 orang. Berarti kita coba buat garis sejajar dengan angka 2. Lalu dari angka 2-nya kita buat garis lagi. Sehingga kedua garis ini bertemu ya. Nah, ini adalah titik temunya. Kalian bisa buat titik di sini supaya kalian nanti menggarisnya mudah ya. Buat titiknya kecil saja, tidak apa-apa. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, kalian buat nanti di kertas titik temunya. Begitu juga untuk 60, 70, 80, dan 90. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan ya, 50 ini ada 2 orang, maka dia sejajarnya dengan angka 2. 60 sejajar dengan angka 4, 70 sejajar dengan angka 10, dan seterusnya sampai 90. Nah, semua titiknya sudah kita dapatkan. Semua titiknya sudah sejajar dengan bagiannya masing-masing ya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat garis yang menghubungkan titik-titik ini, mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya kan ini ya, yang paling sebelah kiri kan ini. Nah, kita hubungkan titik itu dengan titik di sebelahnya. Nah, begini misalnya ya. Kalian bisa buat titiknya agak besar ya, supaya mudah untuk dilihat. Nah, kita hubungkan titik-titiknya seperti ini. Jangan lupa gunakan penggaris ya, agar rapih, agar mudah dibaca. Nah, seperti ini. Maka diagram garisnya sudah selesai. Kalian bisa buat sekreatif kalian ya. Kalau mau diwarnai silahkan. Enggak juga tidak apa-apa. Ini garis yang tadi kalian buat. Kalau kalian mau hapus juga boleh. Kalau dibiarkan juga tidak apa-apa. Kalau Bapak ini sengaja Bapak biarkan supaya mudah untuk dibaca ya. Kalau tidak ada garisnya kan bingung ya, ini sejajarnya dengan angka berapa, contohnya kayak gini. Ini kan susah ya. Kalau misalnya tidak ada garisnya, kadang membingungkan. Jadi Bapak biarkan seperti ini. Nah, begitu cara membuat diagram garis. Gampang ya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak dan ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.